Banpos TV dalam program Orasi, obrolan redaksi. Oke, hari ini saya tidak sendirian. Tapi sebelumnya saya Muflihah. Bukan Ira. Bukan Ira. Udah ganti ya? Iya, udah ganti. Jadi saya tidak sendirian. Di sini ada Rising Star Banten Pos, yaitu Ira Suirat, dan bintang yang meredup yang akan terang kembali, yaitu pemimpin redaksi Banten Pos yang kami cintai. Kita mencintai apa? Bapak mencintai Banpos aja. Oh gitu. Ya udah, nggak usah ditarik lagi lah. Sebelum lanjut, CS Banpos, Aji Sume, subscribe channel YouTube Banpos TV, dan biasanya bang, gimana bang? Wayahe. Oke, wayahe, like, komen, dan share video seluas-luasnya. Video yang mana? Video di Banpos TV ya tuh. Oh, semuanya berarti. Semuanya harus di like, komen, share. Bang, jadi orasi malam ini kita ngobrolin apa nih bang? Kita ngobrolin Ira. Oke, Lah, Ira kan Iranya ada di sini. Iya, kita mau ngerangkulin dia. Oke. Jadi nih saya tuh kemarin kan kita live streaming penetapan calon sama pengundian nomor urut Iya. di Pilkada Serang, Cilegon, Pandeglang. Jadi 3 tempat itu kan kita live streaming terus tuh, baik di proses pengundian maupun di proses penetapan sebelumnya. Nah, kita kan sama-sama tahu kalau sekarang masih pandemi. Pandemi COVID-19. Ini kasusnya makin luar biasa nih. Sampai sekarang berapa bang? Serang goceng. Wah. Serang Banten. Banten bang. Banten, sorry. Banten goceng. Bisa buat jajan. Kalau duit goceng lumayan. Iya. Iya, ini COVID goceng. Covid goceng loh. Ngeri lah kita. Jangan sampai kita kena ya. Oke. Ting-ting bacing. Gini-ginian deh. Jangan sampai. Nah, di tengah pandemi COVID itu kan KPU menyelenggarakan proses penetapan dan pengundian nomor urut itu sesuai protokol kesehatan ya. Iya. Protokol kesehatan. Jadi di dalam itu memang sangat dibatasi orang ya, sampai nggak Media bisa nggak bisa masuk. masuk. Ketat Saya banget bisa pokoknya. masuk. Tapi cuma dia yang nggak bisa masuk. Irat mau masuk, backingannya kuat. Dia masuk di KPU Pandeglang dan sama Cilegon. Berarti kita nggak masuk di Kabupaten Serang ya. Iya. Secara ini kita maklumi lah ya, karena ada prosedur protokol kesehatan yang diterapkan Secara ketat ini. secara Ih, ketat. ketat banget. Jadi kalau itu kita harus ikut. Harus ikut. Karena itu kan salah satu tetapan untuk menjaga keselamatan ya. Memutus rantai. Memutus mata rantai penyebaran COVID-19. 19. Gak kompak, gua 19 aja 19. Kita di 19. Abang yang nggak kompak berarti. Kalau 19 itu dewa. Iya bang. Kalau COVID itu 19. Iya. Ya. Iya iya. Iya. COVID-19. Ulangi kan nih? Ulangi lah. Gimana? Untuk memutus Mata rantai COVID-19. 19. Nah, gitu. Kalau 19 itu dewa. Nah, Terus bang gimana? di tengah protokol kesehatan itu, kita otomatis sebagai jurnalis tetap menjalankan tugas dong, walaupun tidak bisa masuk, tapi kita harus dapat informasi kan soal penetapan dan nomor urut itu. Iya. Karena ya pasti masyarakat kan menunggu-nunggu, Oh iya dong. apalagi dengan kita melakukan live streaming gitu kan. Sangat membantu mereka. Iya. Iya. Iya, dengan kita live streaming itu kan kita membantu mereka untuk oh ini lagi kayak gini nih. Iya, Meskipun jadi kan masyarakat melihat iya. secara langsung proses yang terjadi di sana. Nah, tapi saya sebagai salah satu penonton dari live streaming, Oke. Nonton juga bang. nonton lah, kan saya penonton setia Banpos. Bukan pecinta Banpos. Saya pecinta istri.
Oke, siap. Lanjut Bang. Nah, di saat itu ada penetapan protokol kesehatan, tapi di sisi lain kita ngelihat kerja teman di lapangan, ya, Iya. justru nggak ada yang menerapkan protokol kesehatan, terutama social distancing, menjaga jarak. Misalnya saya ngelihat gini, waktu press conference dari semua calon, pertama live streaming di Pandeglang saya lihat ya, yang di Hotel Horizon. Itu begitu calon keluar dari hotel, ditempatkan di depan di lobi pintu masuk, diberi tempat social distancing dengan wartawan, tapi wartawannya Berkerumun langsung bersatu kita. langsung bersatu padu, Iya. seolah tidak mengkhawatirkan adanya COVID dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Iya. Nah, gua pengen tahu nih, waktu di Pandeglang misalnya kan, di situ Irat bertugas. Nah, Iya. gimana sih sebenarnya kondisi di lapangan waktu itu? Nah, kalau untuk awalnya ya, karena kan kita udah ada protokol kesehatan, social distancing itu. Jadi yang masuk wartawan yang boleh masuk itu cuma 3. Jadi dari media cetak, dari online, sama dari TV itu masing-masing 1. Dan masuknya itu nggak langsung, misalnya 3-3-nya masuk enggak. Jadi yang pertama masuk itu online dulu, terus kedua TV, ketiga koran. Nah, kita masuk di dalam mah luas banget kita. Iya, jadi maksudnya Aula kan. ini tuh Itu masih bisa dipakai main futsal ya, sisa ruangannya itu. Main bener sih Bang. Sisa saking kosongnya gitu kan. Iya. Iya. Nah, terus kan abis itu di dalam mah iya protokol kesehatannya ketat tuh. Tapi pas sudah keluar jadi pas sudah keluar konferensi pers langsung bruk aja. Kaget juga sih, kayak ikut nggak ya gitu tuh. Tapi kan kalau Irat nggak ikut ke situ juga, nggak ikut nge-live-in di situ, sedangkan Irat juga bertugas untuk memberitahu pemirsa gitu tuh, supaya pemirsa tahu apa nih yang diomongkan, ya statement dari para calon. Tapi ya gimana ya gitu tuh, agak antara ya pokoknya kita dilema lah di situ tuh. Iya atau enggak gitu tuh. Jadi ya Nah, soalnya dilema. Udah tinggi, udah gede nih bahasa dilema. iya. Luar biasa. Tapinya karena untuk CS Banpos Ada ujungnya. Mau dikasih tahu ujungnya. Waduh. Ini mah gua ngerti nih kayak begini. Oke. gitu sih Ah, kalau gitu untuk ya. share account di Pandeglang. Kalau Muplihah gimana? Muplihah. Ini saya akan menceritakan nih Bang. Ya. Perjuangan. Perjuangan nih ya, perjuangan di KPU Kabupaten Serang, meliput KPU Kabupaten Serang dalam Iya. penetapan dan pengundian. Nah, pengundi khususnya pengundian, kita juga sama di Hotel Horizon, kayaknya segrup gitu kan. Di Hotel Horizon Forbis tapi di Keramat Watu. Nah, di sana itu karena datangnya, maksudnya saya sendiri naik ke atas itu agak telat ya, jadi pas waktu sudah diundi baru nyampe tuh di depan aula. Tapi memang di situ masih banyak polisi. Tapi sebelum ke atas, di bawah juga tetap dijaga protokol. Tas saya diperiksa. Untungnya aman lah tasnya mah. Gak ada bom ya? Nggak ada Bang, adanya ya buat inilah gitu. Dasar mama. Wanita. Mama juga enggak udah itu mah. Next kita. Oke, udah diperiksa tuh, naik ke atas kan. Nah, naik ke atas banyak banget polisinya ya. Tapi kalau yang saya lihat ya, polisinya juga ya berkerumun karena tempatnya juga kan di Kecil. depan pintu yang bagian. Dia modelnya lorong gitu ya? Ya, kayak lorong gitu. Nah, Artinya gang sempit lah gitu. gang sempit, oke. Terus ada tuh karena nggak boleh masuk dari situ, kita nyari-nyari teman saya, karena saya kan sendiri tuh lagi ini live streaming untuk CS Banpos yang saya cintai. Iya. Iya. Kita ke belakang tuh lewat pintu, katanya kan pada di sana. Iya tuh kita ke belakang. Memang banyak banget yang biasanya kalau kegiatan biasanya mah gitu nggak nyampe lah gitu 20 media wartawan gitu.
Tapi saat itu banyak banget lah, nyampe lebih, pokoknya 20 juga lebih. Dan itu lagi posisinya berjejer duduk di bawah, ada yang di bawah, ada yang lagi berdiri. Dan pastinya CS Banpos juga ngelihat postingan dari beberapa, ada gambar gitu, ada gambar di mana wartawan duduk gitu kan di bawah dengan tidak menerapkan social distancingnya, tapi di dalam ya seperti yang Irat katakan tadi, luas gitu. Nah itu juga kita nggak bisa masuk karena emang terbatas gitu. Dan kabarnya harus ada name tag khusus dari KPU. Nah karena saya sendiri nggak dapat name tagnya gitu, jadi saya nanya dulu nih ke senior lah, senior yang sudah lama di Kabupaten Serang, minta boleh nggak nih gitu. Awalnya nggak dikasih, tapi ternyata banyak. Jadi dia minta satu aja kan, ya udah ngintip-ngintip, ternyata nggak boleh masuk juga. Di dalam itu udah ada 2 atau 3 wartawan gitu yang sudah meliput di dalam. Pas diintip ya lagi duduk sih gitu, nggak tahu ya kalau misalkan nggak boleh masuknya kenapa. Yang pastinya menerapkan protokol kesehatan, tapi tetap sama sekali nggak bisa masuk. Dan bisa dilihat juga ya di live streaming kami itu sama sekali nggak bisa masuk. Kita buka pintu dikit, pintu ada celah dikit kayak gini karena kita pakai tausis. Dan waktu wawancara juga sama, karena apalagi kan saya kan nggak terlalu tinggi ya gitu. Ya derita kurang Kenapa tinggi. bahasanya kenapa nggak ngomong pendek aja gitu? Janganlah Bang, kita harus lebih berhalus, apalagi wanita ya. Irat ya. Iya aja deh. Iya. Kalau nggak Bahasanya sepakat nggak kita terlalu nggak temenan. tinggi, padahal mah pendek. Ya gitu Bang, jadi enggak susah ya karena kebanyakan juga laki-laki kan, dan kondisinya kayak Abang tadi lorong. Pas waktu wawancara, kalau mungkin ada gap ya kalau di Pandeglang yang diceritain sama Irat itu antara paslon dengan wartawan. Nah kalau di Kabupaten Serang itu nggak ada. Paslon di sini ya kayak sama Irat gini aja nih. Iya, kita bakal deketan dong. kayak gini juga ada jauh ya. Itu mau benar-benar 1 meter juga nggak ada kayaknya. Tapi ya karena kita butuh, ya gimana ya. Apalagi live streaming kan kita pakai headset, ini harus dideketin nih biar kedengeran, biar CS Banpos tuh ngedengerin. Ini statement dari kebetulan ya para calon. Saya hanya dapat 1 calon, satunya nggak ketemu, kehilangan, nggak ketemu sama paslon satunya. Ya pokoknya emang berdesakan ya pastinya, tidak ada jaga jarak. Udah sih itu aja. Ya jadi gitu ya CS Banpos. Di orasi sebelumnya juga kan kita ngobrolin soal kerja kita di tengah pandemi ya, soal resiko kerja. Nah, sementara sebenarnya ini justru saya ngelihatnya ada satu hal yang aneh menurut saya, karena apa ya? Karena kita ini jurnalis itu melakukan tugas bukan hanya untuk menginformasikan sesuatu kepada masyarakat. Ya kan? Sebagai jurnalis, sebagai media massa, kita juga membantu lembaga penyelenggara pemilu untuk menginformasikan apa yang mereka lakukan supaya masyarakat tahu. Ya kan? Nah, cuma masalahnya kalau saya melihat sih justru ada kesan seperti mereka tidak terlalu peduli sama orang-orang yang membantu. Ya kan? Ketika kita membantu mereka tapi tidak difasilitasi dengan, karena kalau menurut saya begini, setiap terutama proses-proses tahapan yang dilakukan oleh KPU pasti akan melaksanakan press conference, ya kan? Nah, seharusnya kalau menurut saya nih ya, KPU itu menyiapkan tempat untuk press conference khusus karena ya memang sudah selayaknya kalau mau dibilang kalau kita menyelenggarakan event-event profesional, ya kan, semua fasilitas itu sudah tersedia, termasuk fasilitas press conference. Dan itu sangat penting. Dan itu sangat penting. Pikir saya. Iya, itu kalau pekerja profesional ya, karena saya juga mengalami sebagai pekerja profesional di sepak bola. Gitu. Iya,
jagonya. Selalu ada tempat khusus untuk press conference yang disediakan untuk wartawan. Nah ini kan tidak ada tempat khusus, ya kan? Nah ketika social distancing seperti ini kan harusnya disediakan tempat khusus supaya para calon juga bisa menyampaikan statementnya secara jelas, secara baik dan bisa diterima dengan baik juga oleh wartawan tanpa rasa ketakutan. Karena misalnya kita wawancara begini, ya kalau kita misalnya kemarin live streaming ya, live streaming, terus kita cukup mengambil gambar, masyarakat sudah melihat langsung. Bayangkan kalau misalnya wartawan tulis, ya kan mereka harus menulis dan belum tentu apa yang mereka dengar bisa dipersepsikan sama ketika mereka mengetik atau menulis, karena bisa jadi ketika mereka melakukan wawancara itu mereka nggak fokus karena ada dilema tadi kalau kata Ira, ya nggak? Nah makanya kalau menurut saya di tahapan-tahapan pemilu selanjutnya, kalau menurut saya saran saya ini KPU harusnya menyediakan fasilitas untuk press conference. Betul, sepakat saya. Tapi ininya juga duduk para wartawannya difasilitasi sedemikian rupa agar memenuhi syarat-syarat protokol kesehatan. Bukan wartawan dibiarkan berkerumun. Jadi seolah-olah mereka menjaga para calon tapi tidak menjaga wartawan yang juga membantu mereka gitu kan. Kita mau dibiarkan. Jadi ada kesan seolah-olah wartawan ini nggak dimanusiakan sama KPU. Kita mau kuat berarti menurut KPU kita itu punya daya tahan lebih kuat daripada mereka. Iya. Karena ya itu seperti mungkin perlu diketahui juga, kita kerja di lapangan itu kan punya risiko tinggi untuk terpapar ya, karena kita bertemu banyak orang dan kita sebisa mungkin kan menghindari dengan menerapkan protokol kesehatan itu. Tapi ketika kita bertemu kondisi-kondisi seperti tadi gitu kan, ketika kita butuh informasi tapi kondisinya seperti itu, ya mau tidak mau kita terjun juga. Iya, udah kayak naik bus murni. Nah, sepakat itu. Mirip sih kalau di Kabupaten Serang, benar-benar kayak naik bis murni. Nggak bisa, nggak ada jaga jarak sedikit pun. Iya, ya, saya kira itu jadi catatan lah buat penyelenggaraan pemilu di Provinsi Banten supaya kita sama-sama menjaga keselamatan ya. Kita memang punya kesadaran untuk ya kita kan pakai masker, bahkan pakai face shield gitu kan. Tapi kan ketika menemui kondisi tertentu akan lebih baik kalau KPU atau penyelenggara pemilu bisa memfasilitasi agar informasi yang disampaikan juga bisa lebih berkualitas kepada masyarakat. Oh, sepakat itu. Yang lebih ngeri Cilegon sih bang, udah buat zona merah nggak ada ini. Nah iya, kita juga kemarin di Cilegon. Kalau di Cilegon gimana kemarin? Nih kan kalau di Cilegon kan emang sama kayak di Pandeglang kalau untuk di aulanya ya, kalau untuk para calonnya. Dan bahkan kalau di Cilegon untuk pers itu udah disiapkan kalau di dalam. Jadi pers itu tempatnya di sini, wartawan tempatnya di sini. Kalau wartawan dari luar ya, kalau wartawan dari KPU sama dari calonnya itu di emang depannya. KPU punya wartawan? KPU-nya bilang gitu. Oh gitu. Nih wartawannya di sini gitu, padahal wartawannya di sini gitu. Wartawan khusus. Wartawan KPU ya. Iya. Baru tahu saya. Iya dong. Kan Cilegon elit. Yang lainnya enggak gitu. Enggak. Nah kan abis itu kan pas keluar tuh emang, nah kan kalau di Cilegon mah wartawannya juga di rolling kayak gitu tuh. Kalau yang udah lama, Mbak udah lama kan di sini, gantian ya sama yang lain. Jadi emang kalau untuk itunya terkontrol gitu tuh, controllingnya bagus. Kalau untuk pergantian sirkulasi wartawan. Sirkulasi wartawan. Nah terus kan abis itu udah selesai, pas keluar itu malah kita kaget banget tuh pas keluar. Ini kan kalau yang di Pandeglang karena mungkin calonnya cuma 2, jadi keluarnya bisa sesuai dengan nomor kan. Kalau di Cilegon tuh nih yang keluar nomor 1, tiba-tiba nomor 3, nomor 2-nya di keempat keluarnya. Kira bingung, ini nomor 2-nya mana ya gitu. Tapi kan karena Cilegon, apalagi ini nih Cilegonnya zona merah. Di situ padahal banyak banget itu para penjaga, tapi tetap aja. Ketika press conference, ketika para calon itu meminta statement,
Bukan press conference itu kalau kata saya, itu mah doorstop. Doorstop ya. Nah, itu lebih tepatnya di Kabupaten Serang doorstop nggak ada press conference. Iya. Dan itu parah banget, lebih ini rekat banget gitu tuh, apa ya namanya? Naik bis murni. Iya, jadi antara wartawan sama calonnya itu ya kayak nggak ada gap sama sekali. Ada jarak ya. Iya, kan kalau tadi kan kalau di Pandeglang mah ada tempatnya karena dia press conference. Nah, kalau di Cilegon itu doorstop. Jadinya nih, ini wartawan, ya ini calonnya gini. Apa itu ini? Deket gitu tuh. Dan Mbak itu tuh pokoknya apalagi zona merah gitu. Ngedenger zona merahnya jadi Ngeri. Ya. Harus Jaga menurut. protokol kesehatan ya Wong Iya. Cilegon ya. Semuanya lah, jangan Wong Cilegon doang. Ya. se-Indonesia. Jadi saya kira itu tadi. Jadi bagaimana caranya kita sama-sama menjaga keselamatan, terutama dari penyelenggara pemilu, bagaimana bisa memfasilitasi kerja-kerja jurnalis agar bisa menyampaikan informasi secara berkualitas, yang tentunya akan kami sangat hargai bila bisa dipenuhi gitu kan. Bila mampu juga menjaga keselamatan kami sebagai jurnalis, karena itu tadi kami juga kan punya hak untuk dilindungi kesehatannya, terutama ketika kita menjalankan tugas, terutama ketika apalagi tugas ini kan menyangkut kepentingan orang banyak. Kira itu. Begitu. Siapa? Namanya Menurut bukan? Suirat. Umur hasilan. Aku jangan Gua mau semuanya. makan. Kalau mau beli hasuirat nanti iratnya pendek, irat dong. Ya udah, makan aja dulu. Bang Deng udah makan. Oke. Kalau panjangan Iya, kalau saya haus jadi saya minum dulu. tutup dulu aja, tutup. Baru minum, tutup. Oh ya udah, taruh dulu ya. Oke, CS Banpos. Sekian orasi kita hari ini yang sudah membahas apa nih tadi, bahas apa sih Bang sebetulnya Ya membahas kerja kita aja. Ya, pokoknya yang bahas kita terkait Kerja dengan redaksi. kerja redaksi. Jangan lupa, Aji Sumeh subscribe channel YouTube Banpos TV. Lan, Wayahe, like, comment, and share. oke, like video sebanyak-banyaknya, share sebanyak-banyaknya. Kita pamit, saya Mufliha. Saya Irat Suirat. Salam dimakan. Saya Chandra Maga. Billahi taufiq wal hidayah. Tadi Tadi nggak nggak pakai salam. salam. Ya wes. Dadah aja dah. Dadah. Dadah.